klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang yang menjadi korban? Ini adalah masalah kemanusiaan yang mendapatkan perhatian khusus, dan ini adalah kejadian pertama di Republik Indonesia. Pelukan dan tangisan haru kedua perempuan ini pecah saat hasil tes DNA bayi mereka membuktikan 99,99% benar tertukar. Hasil tes DNA yang dirilis pada Jumat 25 Agustus lalu seakan menjadi akhir dari upaya pencarian Siti Mauliah akan anak biologisnya yang telah setahun tertukar akibat kelalaian Rumah Sakit Sentosa Bogor. Namun di sisi lain, hasil tes DNA justru meluluh lantakan hati ibu lainnya, Dian Prihatini. Ya, tadi juga sudah diputuskan bahwa proses kembang dan tumbuh anak akan menjadi tanggung jawab si ayah baru, ibu baru dengan si ayah baru dengan ibu baru yang merupakan ayah biologisnya dia. Serta dua anak tersebut atas izin Bapak Kapolda kami angkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Kecurigaan Siti Mauliah bila bayinya sudah tertukar baru ia sadari sehari pasca melahirkan. Dari awal sih gini ya, saya tuh ngerasa pas mau pulang aja ya, kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget gitu. Berbedanya robah dari sama yang kemarin saya gendong, semalam sampai semalam kan saya gendong itu kan, kok pagi-pagi pas mau pulang, kok ini bayi beda amat ya, sampai ngomong ke bapaknya juga, Pak, kok ini mah kayaknya bukan anak kita gitu kan. Udahlah jangan dibahas katanya gitu. Nggak mungkin salah rumah sakit kan gitu ya. Orang perawatannya juga katanya lumayan bagus kan gitu. Jalan panjang untuk membuktikan kedua bayi telah tertukar sempat menemui jalan buntu. Pasalnya, Dian berulang kali menolak untuk melakukan tes DNA karena yakin sang bayi adalah darah dagingnya sendiri. Klien kami tuh nggak pernah menyatakan untuk tidak berkenan tes DNA ya. Tapi kalau kalian simak, prosedurnya kan untuk kejadian ini cukup heboh dan untuk psikolog pribadi buat dari klien kami juga cukup untuk menunggu waktu yang tepat. Butuh waktu lah pada intinya. 15 tenaga kesehatan Rumah Sakit Sentosa tempat Siti dan Dian bersalin kini sudah diperiksa dan dijatuhi sanksi. 5 diantaranya bahkan sudah diberhentikan. Meski begitu, para korban kelalaian rumah sakit berencana akan tetap menempuh jalur hukum. Hampir sepekan sudah Siti dan Dian menerima kenyataan bayi yang selama ini diasuh keduanya pelan-pelan akan berpindah tangan ke ibu biologis masing-masing. Demi masa depan kedua buah hati, rekonsiliasi dan silaturahmi sebagai keluarga baru menjadi pilihan bijak untuk menyembuhkan rasa sedih yang mendalam. Saya sudah bersama orang tua dari bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor, yaitu untuk pertama kalinya Ibu Dian Prihatini dan Bapak Hartono. Mas Hartono, Mbak Dian, terima kasih. Saya tahu ini adalah pertama kali Mas Hartono dan Mbak Dian mau berbicara di media dan terima kasih sudah datang ke Rosi. Saya mau tanya dulu Mbak Dian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya. Mas Hartono juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya tahu ini bukan sesuatu yang ringan untuk dibicarakan. Karena bagaimanapun juga ini tentang ikatan orang tua dan buah hatinya. Saya mau, tadi kita ngobrol dan ternyata saya tahu bahwa seorang ibu pasti terpukul. Tapi saya juga mendapat gambaran bahwa sang ayah, Mas Hartono itu adalah juga ayah yang sangat terpukul. Gimana Mas Hartono? Apa yang Mas Hartono alami? Kaget Bu, shock dengan
kejadian semacam ini, nggak terfikirkan gitu. Kok bisa terjadi gitu. Apa ya? Bahkan untuk memikirkan saja nggak tahu kok bisa sampai seperti ini gitu. Bahwa ada kabar buah hati yang dilahirkan ternyata bukan bayi Anda. Iya, Itu shock banget ya dengernya. shock banget. Karena kita untuk mendapatkan sebuah momongan itu perjuangan banget ya. Sempat kosong 1,5 tahun karena istri ada kendala gitu, ada sakit. Terus kita ngikutin program buat program istri biar bisa hamil gitu. Setelah mendapatkan hasil yang baik dan diberi kehamilan, terus berjalannya waktu kita ngerawat biar istri sehat dalam proses hamil tersebut gitu. Terus pas pada saat menjelang mau persalinan itu kan ada acara 7 bulanan, kita pulang ke kampung dulu buat acara 7 bulanan gitu. Dan di situ juga ada mbahnya ya, almarhum bapak yang selalu nanyain gitu, kapan lahirannya gitu. Nanyain calon cucunya itu kapan lahiran. Setelah selesai dari acara itu pun kita pulang gitu. Bahkan kadang kalau video call, telepon gitu, nanyain terus mbahnya gitu. Kapan lahirannya itu Hartono gitu. Kurang dari seminggu dapat kabar. Yaitu pas barengan istri masuk rumah sakit, bapakku ndak ada gitu, meninggal. Saya pulang karena harus mendampingin keluarga karena bapakku ndak ada, meninggal gitu. Sampai sana sore saya, malam acara tahlilan, saya pagi langsung berangkat lagi ke rumah sakit. Dan ayah jadi nggak sempat ngelihat cucu yang selama ini ditanyain ya kapan Iya, lahirannya. Itu yang membuat saya kadang sedih gitu, nggak karuan. Terus ketika udah berjalannya waktu, kita senang dengan kelahiran anak saya, kita asuh baik dengan sepenuh hati gitu. Tiba-tiba ada yang datang terus mengkonfirmasi kalau ada kaitannya anak saya sama anaknya Bu Siti itu ada indikasi tertukar gitu. Ya kita kaget gitu kan. Ya. Sudah 1 tahun lamanya ya. Iya. Mbak Dian, ini pertama kali Mbak Dian bicara dan sebelumnya memang Mbak Dian dikabarkan memang menolak untuk DNA gitu. Apa yang mau Mbak Dian jelaskan di sini? Apa yang sebenarnya waktu itu menjadi penolakan Mbak Dian? Jadi sebenarnya saya bukan nolak sih Bu. Jadi ya kita shock ya Bu awalnya. Jadi kita nggak tahu awal-awal itu kan Bu Siti datang ke rumah. Ke rumah kebetulan saya lagi kerja, ketemu sama keluarga, sama suami. Itu bayi itu udah umur 5 bulan. Kita kan nggak ngerasa ada yang berbeda ya. Karena memang dari awal itu kita dikasih bayi ini. Ini loh bayinya Bu gitu. Pada saat kan kita udah berbeda tanggal lahir ya Bu ya. Saya itu lahir kan tanggal 19, Bu Siti tanggal 18. Jadi 1 hari beda ya? Berbeda. Pada saat tanggal 20 dikasih itu udah yang ini. Ini ya Bu bayinya gitu. Jadi memang dari rumah sakit itu awal bilang, Ibu nanti setelah lahiran disusui. Oh iya, saya pikir tanggal 19 langsung dikasih. Ternyata tanggal 20 dikasih. Jadi kita nggak ada kecurigaan, itu nggak ada. Dan gelang itu dari awal sampai saya pulang namanya itu tetap Nyonya Dian dan Tuan Hartono. Gitu. Jadi pas Bu Siti datang kita yang masa sih gitu, nggak mungkin gitu, karena kita semua sudah sesuai gitu, tidak ada yang ngerasa berbeda atau gimana gitu. Ya. Jadi Bu Dian di sini
sama sekali waktu kemarin ada permintaan untuk DNA, Bu Dian di sini juga ingin mengatakan sama sekali bukan ingin mengabaikan permintaan sesama ibu, Mas Hartono juga, tetapi lebih melihat bahwa memang dari awal tidak melihat ada satu indikasi tertukar, ada bayi yang tertukar atau buah hati Anda tertukar gitu ya. Waktu sudah dikasih jadi nggak ada kecurigaan apapun. Nggak ada. Gelangnya memang namanya sama. Namanya sama. Dan kemudian sampai di rumah juga tidak ada satu firasat ibu atau seperti yang Bu Siti sempat ceritakan di Bu Dian nggak ada tuh ya? Gak ada sama sekali, kita kayak jadi yang oh ini loh emang bener ini gitu. Nah memang dikasih dari awal itu, jadi kita nggak tahu bakalan sampai seperti ini tuh nggak tahu. Kapan kali pertama Mas Hartono dan Mbak Dian menerima kabar bahwa buah hati Anda itu besar kemungkinannya tertukar? Itu ketika Bu Siti datang. Bu Siti datang itu tanggal 19 Desember. Sendiri tuh ya? Maksudnya tidak ada rumah sakit? Tanpa rumah sakit, datang ke rumah, kebetulan ketemu sama suami dan keluarga. Kita mempertanyakan gitu, ibu dari mana, dapat alamat kita dari mana, dari rumah sakit. Kok bisa sih dapat alamat kita dari rumah sakit? Itu kan jadi tanda tanya ya Bu ya. Masa sih rumah sakit ngasih alamat pasien segampang itu? Terus iya dapat dari rumah sakit, Bu Siti itu meyakinkan dapat dari rumah sakit. Kita yang masa sih, kita selalu mempertanyakan masa sih gitu. Karena itu kan data pribadi ya? Ya kita yang nggak mungkin lah dikasih gitu, sampai kita panggil orang deh Babinmas atau RT gitu buat timbul kecurigaan saja jadinya. Karena khawatir. Khawatir ada modus lain mengenai hal kedatangan Bu Siti yang nggak didamping dari pihak rumah sakit. Ya kita udah pikirnya aneh Bu gitu. Makanya kita ya sempat khawatir kan gitu. Seperti itu. Ketika itu akhirnya datang, Mbak Siti datang untuk memberikan kabar yang itu pasti bagaikan petir di siang bolong gitu ya. Lalu gimana antara Mas Hartono dan Mbak Dian dengan momongan waktu itu? Ada yang berubah nggak? Atau mulai nanya-nanya nih? Ya kita sempat bingung itu apa kok ada orang datang ke rumah dengan menanyakan hal semacam itu, kaitannya ada indikasi bayi tertukar sama anak saya gitu. Kita jadi sering ngobrol Bu berdua. Kadang sempat ya stres Bu jadinya gitu. Kita perjuangan kan bahasanya gitu buat dapat momongan, terus kok tiba-tiba ada hal semacam ini kan menjadikan pikiran buat kita gitu. Ya seperti itu Bu. Pernah nggak tapi kemudian terbersit melihat sang momongan dan mulai bertanya-tanya? Enggak. Kita kekeh dan yakin karena kita ngikutin sesuai SOP dari rumah sakit ya. Bahwasannya kita ya dengan keadaan yang baik-baik saja gitu. Makanya kita nggak sampai memikirkan timbul kecurigaan, kita ngamatin fisik si anak yang saya asuh gitu. Kita nggak, malah di satu sisi kita justru lebih lebih untuk mengamankan anak ini agar bisa lebih aman gitu. Karena justru yang dianggap informasi atau kabar dari Bu Siti itu yang justru Anda anggap sebagai sesuatu yang bisa dibilang ngaco gitu kan? Iya betul. Ini ada apa kok tiba-tiba ada seorang ibu yang bilang bayi kita tertukar gitu. Tetapi antara interaksi Anda dengan sang momongan, Anda juga Mbak Dian juga itu sama sekali nggak punya kemudian melihat-lihat apa iya atau bukan gitu. Tidak ada yang mengganggu pikiran Anda? Tidak sama sekali. Justru Anda ingin mengamankan putra Anda dari kabar yang dibawa oleh Ibu Siti. Iya. Gitu. Pernahkah Anda terpikir untuk tes DNA? Enggak sih, kita enggak sih, karena memang kita yakin gitu Bu. Yakin dari awal ini memang anak kita gitu. Enggak pernah mikir yang aneh-aneh atau gimana, enggak. Akhirnya Mas Hartono dan Mbak Dian mau untuk tes DNA, apa yang menggerakkan hati Mbak Dian? Satu sisi sebelum kita untuk menuju ke tes DNA kita akan musyawarah dulu Bu ke keluarga besar dengan terjadinya persoalan semacam ini gitu, dan kita pun tidak gampang memutuskan untuk
oke kita langsung tes DNA gitu. Kita mengkaji dulu dengan keadaan ini. Kita ngobrol sama keluarga ngasih saran, ngasih pendapat. Ya, ketika udah rame atau seperti apa ya kita juga mengikuti gitu. Bukannya kita nggak kooperatif dengan persoalan ini gitu. Kita memang butuh proses untuk ngikutin langkah tes DNA gitu. Kan Butuh proses ya? Iya, nggak segampang itu kan gitu. Karena apa? Ya saya meyakini gitu dengan keadaan anak yang saya asuh itu emang baik-baik saja gitu, dan saya bismillahnya insya Allah nggak bakalan ketuker kok gitu. Tapi ya ini qadarullah-nya ya gitu, ternyata memang ketuker kan gitu. Kalau Mbak Dian, apa yang membuat akhirnya Anda mau melunakkan hati sebagai seorang ibu yang yakin ini adalah bayi Anda, ya udah saya tes DNA? Kalau saya sih lebih ke, kan kita ngobrol juga ya sama keluarga besar bilang ayo kapan mau tes, kasihan juga kita jangan ngegantungin Bu Siti, khawatir kalau seandainya kamu ada di posisi Bu Siti gimana, kan kamu juga pasti melakukan hal yang sama kayak Bu Siti, pasti yang ngejar-ngejar ya pasti gitu. Saya juga iya sih, terus ya kita juga mikirin kayak gitu Bu. Kan kita nggak bisa mikirin diri sendiri, harus mikirin orang lain ya. Kalaupun memang ternyata bukan sama kita, kan Bu Siti mungkin bisa mencari bayinya yang sebenarnya di mana, kita berpikirnya kayak gitu. Baik. Apa yang terjadi setelah tes DNA dilakukan? Alhamdulillah, berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% bahwa anak tersebut memang tertukar. Belum ada permintaan maaf secara resmi ya dari owner rumah sakit, komisaris utama dan juga direktur utama, apalagi menyatakan pertanggungjawaban secara material, itu belum ada. Peristiwa ini terjadi di luar kendali mereka, makanya kami menyatakan bahwa ini human error. Ini juga menjadi peristiwa pertama yang terjadi di rumah sakit. Saya masih bersama Ibu Dian Prihatini dan sang suami Bapak Hartono serta Ibu Siti Mauliah. Mereka adalah orang tua dari bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Mbak Siti, terima kasih sudah bergabung. Ketemu, saya tahu pasti sering ketemu, tapi baru kali ini bertemu. Dan terima kasih sudah mau bersama-sama di program Rosi. Mas Tabrani, suami dari Mbak Siti, semoga cepat sembuh. Amin, amin. Sehat. Akhirnya tes DNA atas permintaan Mbak Siti. Saya tahu pasti ada kelegaan luar biasa untuk Mbak Siti. Akhirnya selama ini bisa mengetahui apa yang menjadi beban. Tapi bagaimana dengan Mbak Dian dan Mas Hartono ketika tes DNA dan hasilnya 99,9% itu bukan anak biologis Anda? Apa yang terjadi pada Anda, Mbak Dian? Shock banget gitu, karena kaget, nggak nyangka gitu, ternyata yang bener-bener saya anggap saya asuh ini adalah bukan anak saya. Masih kaget ya Bu ya. Tapi ya gimana, udah kayak gini kejadian. Sempet pingsan ya? Pingsan, terus ya sempet nggak sadar gitu sih. Ya. Saya sempet shock banget. Mas Hartono? Yang jelas sama shock. Mungkin sama Terus waktu di sedih. Kapolres itu. Terus kecewa ya. Kecewa dalam arti pihak rumah sakit kok bisa sampai lalai dalam hal semacam ini gitu. Seharusnya kan sekelas rumah sakit yang seperti itu kan udah mempunyai manajemen yang bagus ya. Tapi pada kenyataannya ya ini yang terjadi Bu, kok bisa sampai terjadi. Shock, dan saya pun nggak sadarkan diri juga pas pada saat hasil itu dibacakan ya. Saya diam, bengong, nggak tahu, tiba-tiba
saya sampai berpikirnya ini mimpi atau apa, tapi kok nyata gitu. Ya saya pun nangis jadi-jadinya lah bahasanya gitu, apalagi kita udah 1 tahun sama si anak yang saya asuh sekarang ya, si L gitu. Gak kebayang. Jadi pukulan yang sangat berat ya, 1 Iya. tahun ngerawat momongan yang ditunggu cukup lama. Tapi kemudian ketika ada tes DNA itu bukan bayi biologis Anda gitu ya. Itu pukulan yang sangat berat buat Anda. Bisa menerima pada akhirnya? Ya kita harus menerima ya, karena kita nggak mungkin kan, saya ada anak kandung saya di luar sana, nggak mungkin saya tidak menerima. Walaupun ya memang kita membutuhkan waktu ya selama 1 tahun lebih ini anak yang paling dekat sama saya ini. Dia yang selama ini setiap hari sama saya, tidur sama saya, yang udah deket sama saya, yang ya saya ASI, full ASI. Jadi bondingnya itu saya sama dia tuh deket banget gitu. Jadi kaget gitu, tapi ya gimana, ini ada anak saya nih di luar sana, anak biologi saya, anak kandung saya yang memang harusnya dia yang mendapatkan kasih sayang saya, yang seharusnya dia yang dapat ASI saya, yang dia harusnya tidur sama saya setiap malam. Itu yang saya sedihnya itu sih sebenarnya, yang berasa banget sih sampai sekarang. Gitu. Itu yang tidak dapat mungkin terselami oleh banyak orang di luar sana ketika mendengar Mbak Dian harus terima kabar ini ya. Satu sisi bondingnya, ikatan batin yang luar biasa pada sang bayi. Tapi tahu juga ada bayi biologis Anda di luar sana yang tidak mendapat perhatian yang sama seperti ini. Itu memang hanya Anda yang bisa merasakan. Kita cuma bisa ikut merasakan, tapi pasti pukulan itu hanya seorang ibu yang bisa merasakan. Mbak Siti ketika memberitahu soal itu sebenarnya punya tenggang rasa nggak? Jangan-jangan ini akan mengganggu Betul. Itu keluarga yang lain. saya juga udah kepikiran ke situ ya. Makanya saya waktu pas nanya cuman cukup 1 kali doang. Udah gitu takut, soalnya kan kemungkinan dari sikap si Mas aja udah kelihatan kan bahwa kedatangan saya itu benar-benar ngeganggu. Oh, Mas Hartono. Iya. Ngeganggu ketenangan dia juga. Makanya terus saya berupaya sendiri aja, nggak selalu kunjungan ke rumahnya Ibu Dian. Saya bertanya-tanya sama tetangga, ke bidan-bidan, sama ke dokter juga. Kalau misalnya gelang bayi saya itu ketukar, kira-kiranya bayinya juga ketukar nggak ya dok ya, kata saya gitu kan. Ya beliau yang menyarankan seperti itu. Masalahnya kan beda. Anda kok berani langsung datang ke rumahnya Mbak Dian ya sama Mas Hartono? Karena feeling hati itu benar-benar narik. Saya harus ke sono, benar-benar nengokin darah daging saya, benar-benar ada yang di atas nama gelang ini gitu. Karena Anda melihat gelang itu sempat atas nama Ya. Nyonya Dian dan Hartono. Betul. Itu sempat ada Anda lihat ya? Emang sempat, terus sampai saya protes juga ke rumah sakit, dianterin ya. Oke. Ke pihak rumah sakit, beliau malah ngelak ya. Itu cuma ketukar gelang doang kata dia. Terus pas saya komen baju, waktu semalamnya, waktu pas saya mau pulang ngasih baju warna kuning. Kok pulang pink, kata saya. Emang Bu, katanya, saya ngurus bayi nggak cuma 1, nggak cuma bayi Ibu aja, katanya. Wajar kalau aku tukar baju, kata dia gitu. Udah, saya mau nanya lagi, Sus, ini kok bayi saya kalau yang awal itu mau ASI saya ya, kok kalau yang sekarang susah, kata saya tuh. Nggak mau, paksa aja Bu, katanya. Kalau nggak dipaksa nanti selamanya nggak mau, gitu. Jadi ada penolakan terus ya? Betul. Ada penyangkalan dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Sempat saya mau nanya CCTV ya, tapi beliau tuh cuman bilang nggak ada, langsung pada ninggalin saya, nggak ngerespon lagi. Dan kemudian ada pulang dengan sang bayi? Iya. Oke. 1 tahun lamanya Anda memendam rasa ingin tahu, penasaran, beban. Cuman pertanyaan saya begini, kan sejak awal Anda udah punya insting ya, apalagi itu udah ada gelang, kemudian soal baju. Anda pernah merasa nyesel nggak? Kurang ngotot waktu itu melawan rumah sakit yang terlihat menyangkal? Itu sangat sekali ya, sangat menyesal, benar-benar menyesal. Kenapa ibaratnya
nasib saya seperti ini gitu. Kenapa? Maksudnya kan gini, andaikan Anda bisa lebih bersikeras ya. Ya. Karena kan ada soal gelang, ada soal baju gitu. Pernah nggak merasa, aduh saya harusnya bisa lebih berkeras lagi, ngotot lagi sama rumah sakit. Jadi nggak didiemin sampai 1 tahun gitu. Pernah nggak itu terbersit pada Mbak Siti? Saya terus berupaya. Saya benar-benar kata saya benar-benar feeling kan ya. Dari feeling itu kuat banget. Terus saya berupaya, saya juga bisa, pasti bayi saya pulang kata saya gitu ya. Terus saya makanya berusaha terus, ada ke bidan nanya, beliau ngunjukin suster senior yang di Rumah Sakit Sentosa. Coba teteh curhat aja ke situ katanya gitu. Siapa tahu nanti disambungin ke manajemennya. Pas udah gitu saya datang ke rumah si suster itu. Ceritalah saya, itu beliau juga langsung, masih saya belum beres cerita, beliau langsung telepon ya ke pihak rumah sakit. Dia menyampaikan bahwa saya gitu, bayi ketukar gitu kan, gelang masalah ini. Terus dia minta bukti kan, bayi yang pertama, waktu pertama lahiran ya, minta foto-foto ibu punya, bayi yang udah di rumah ada. Terus dikasih bukti-bukti itu. Tapi tetap abai? Tetap abai. Oke. Nah bisa ke rumah Mas Hartono sama Mbak Dian dari mana? Itu pas 4 bulan setelah saya melahirkan. Pertama waktu kata saya benar-benar yakin ya anak saya itu benar-benar ada di dia. Kata saya cuma mau memastikan benar kalau misalnya takut ketuker ya, bayi saya ada di mana dan keadaannya seperti apa. Kok bisa tahu alamat mereka berdua? Itu minta ke rumah sakit. Dan dikasih? Dikasih sambil saya mau ke situ juga sambil mau minta bertemu sama manajer rumah sakit. Cuma sama beliau nggak didengar. Tapi identitas pribadi Mas Hartono dan Mbak Dian dikasih oleh pihak rumah sakit Sentosa Bogor untuk Anda sehingga Anda bisa deh datang ke rumah mereka. Itu yang membuat Mas Hartono dan Mbak Dian curiga ya, kok bisa tahu? Iya. Sampai saya debat sama si Emas, habis nggak mungkin salah kan, kata saya rumah sakit yang ngasih alamat sini. Kata si Mas Hartono, mungkin Dian yang lain Mbak, katanya gitu. Nggak mungkin, kata saya gitu kan ya. Rumah sakit ini ngasih alamat, soalnya saya ngunjukin yang ada di gelang, kata saya gitu. Nggak mungkin salah rumah sakit ngasih ngunjuk alamat ke sini, kata saya gitu. Mas Hartono atau Mbak Dian pernah mempertanyakan rumah sakit nggak? Kok tiba-tiba ada seorang yang ujuk-ujuk datang ke rumah dan bilang bayi tertukar? Pernah, pas pada saat mediasi ya, yang kita dipanggil ke sana, kita sempat nanyain juga, kok alamat saya bisa keluar ya Bu gitu. Ya pihak rumah sakit hanya diem sambil menyampaikan permohonan maaf saja tanpa ada alasan yang apa saya enggak tahu. Cuman maaf aja bahwa ada data pribadi yang diberikan kepada orang lain gitu. Ada pihak rumah sakit yang sempat mendatangi Mbak Dian soal isu bayi ini sebelumnya? Setelah ini aja sih awal-awal nggak ada. Sempat datang waktu itu bulan Mei itu sempat datang, rumah sakit itu minta bantuan ke kita. Rumah sakit itu minta bantuan? Iya, bantuan untuk klarifikasi ke Bu Siti. Iya. Jadi minta tolong bahwa tidak ada nih indikasi bayi tertukar kayak gitu. Jadi pihak rumah sakit datang ke rumahnya Mas Hartono dan Mbak Dian untuk minta tolong membantah apa yang menjadi permintaan Mbak Siti bahwa bayi tertukar. Jadi diminta jadi juru bicaranya rumah sakit gitu kira-kira ya? Iya. Kita sampai coba dari rumah sakit juga minta, coba lihat Bu gelangnya. Sempat difoto juga sama rumah sakit, difoto. Oh iya ada bener gelang kita kan. Karena saya suka foto-foto, jadi ada bener kok gelangnya gitu. Waktu pihak rumah sakit minta Mbak Dian bilang klarifikasi ya bahwa nggak ada itu soal bayi tertukar, Anda langsung mau? Enggak. Saya menyampaikannya ya seperti ini, baiknya dari pihak rumah sakit menyelesaikan dulu sama Bu Siti gitu. Baru ketika nanti ada perkembangan semacam apa, bolehlah kita dikonfirmasi untuk menindaklanjuti hal ini gitu. Bagus dong. Iya. Jadi Anda nggak mau kemudian mengambil tanggung jawab rumah sakit ya. Rumah sakit yang harusnya bicara dengan Mbak Siti, bukan Anda yang disuruh jadi juru bicara rumah sakit. Berarti itu di saat mediasi saya ya, waktu saya mediasi sama rumah sakit,
meminta ngotot untuk DNA yang pertama itu berarti benar-benar dia menyangkal, benar nggak mau berarti dia itu awal DNA yang pertama itu. Yang nggak mau siapa? Rumah sakit. Pihak rumah sakit termasuk nggak mau. Tapi Mbak Siti mendengar keterangan Mas Hartono dan Mbak Dian di sini, rumah sakit minta ikut klarifikasi bahwa tidak ada tanda-tanda bayi tertukar. Hal baru nggak ini? Ini hal baru dengar saya sekarang ya, baru benar-benar dengar baru sekarang bahwa pihak rumah sakit Ikut melobi. Ikut melobi kasus ini gitu ya, padahal masalah dia kan itu kok bisa gitu ya, benar-benar itu rumah sakit benar-benar bohong. Makanya saya waktu pas bulan Juli saya datangin lagi rumah Juni ya, datang rumah ya, rumahnya Ibu Dian ini. Saya langsung mempertanyakan ke beliau bahwa dari pihak rumah sakit benar-benar udah ada kesini atau belum, menyampaikan saya bahwa saya minta dipertemukan sama beliau, kata saya gitu ya. Benar atau tidak, beliau itu bicara apa kata rumah sakit bahwa mereka itu sudah mengikhlaskan bayinya, mau ketukar atau tidak, pokoknya saya sudah nggak mau bermasalah. Oh, tunggu. Jadi justru Rumah Sakit Sentosa Bogor ke Ibu Siti mengatakan mengucapkan seperti itu bahwa Ibu Dian ini udah mengikhlaskan bayinya. Makanya saya langsung nerobos ke rumahnya Ibu Dian tanpa sepengetahuan rumah sakit. Oke, Ibu Dian pernah ngomong gitu ke rumah sakit? Enggak. Rumah sakit juga datang cuma sekali. Nah, Bu Siti juga sempat klarifikasi ke kita waktu itu. Ya. Apa benar rumah sakit datang 2 kali? Betul. Kan Bu Siti bilang katanya rumah sakit itu datang 2 kali, yang kedua diusir, ngomongnya kayak gitu. Terus sampai tengah malam katanya nunggu. Padahal kita sampai klarifikasi, kita didatengin rumah sakit itu baru sekali, tidak 2 kali. Berarti bohong melulu itu rumah sakit, benar-benar nggak beres, itu benar-benar owner rumah sakit. Itu yang langsung ngomong kayak gitu, ownernya langsung itu ke saya, pimpinannya langsung. Yang mengatakan apa sekali lagi? Yang mengatakan bahwa Ibu Dian sudah merelakan walaupun bayinya ketukar atau tidak, dia itu benar-benar sudah tidak mau mempermasalahkan masalah ini. Owner rumah sakit Sentosa Bogor mengatakan itu, padahal Mbak Dian sama sekali tidak pernah mengatakan ini. Makanya saya langsung nanyain ke dia, bener apa begitu Mbak ngomong? Saya nggak pernah ngomong, berarti nggak beres. Saya langsung ngomong di depannya dia, berarti nggak beres itu rumah sakit, bener-bener bohong terus ke saya, kata saya gitu. Saya juga ada marah emang waktu di rumah Ibu Dian ini. Baik. Hasil tes DNA membuktikan kedua bayi memang tertukar. Lalu bagaimana kesiapan mental kedua ibu menerima anak biologis mereka? Saya masih bersama Ibu Dian Prihatini dan sang suami Bapak Hartono serta Ibu Siti Mauliah. Mereka adalah 2 orang tua dari bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Mbak Dian dan Mbak Siti, setelah akhirnya hasil tes DNA itu 99,9% memang betul bayi yang tertukar. Saya tahu tadi diceritakan bahwa shock betul sampai pingsan 3 kali. Gitu. Apa kemudian penerimaan, apa yang membuat Anda akhirnya harus bisa menerima kenyataan ini? Ya, saya berpikir ya ini anak saya yang belum pernah saya lihat setelah lahir. Yang saya cuma lihat pada saat lahir diperlihatkan ini ya Bu bayinya. Setelah itu baru ketemu sekarang. Saya yang ya Allah ternyata ini anak saya yang sebenarnya yang harusnya ada dia di samping saya. Jadi ya saya harus ikhlas biar saya sayang sama anak yang saya asuh. Tapi ini yang seharusnya benar-benar menerima semua kasih sayang dari kita semua. Dari keluarga, dari saya, suami, dari neneknya. Yang udah benar-benar menanti banget. Kita semua kan menanti banget ya Bu ya. Perjuangan kita sampai akhirnya bisa dapat anak. Terus ternyata harus dipisahkan selama 1 tahun lebih. Ya ini yang harus kita jaga. Ini loh. Ketika bayang sudah 1 tahun, sudah dirawat, udah demikian cintanya gitu. Terus harus kembali ke
orang tua biologisnya itu Mbak Siti, seperti ada separuh nyawa hilang nggak sih? Jujur iya, apalagi yang ini anak tuh udah nempel banget sama saya, sama suami yang kita mandiin bareng. Kita mandiin ini anak bareng setiap pagi sebelum saya berangkat kerja, kita mandiin bareng. Terus ganti-gantian, nanti suami nyuapin, saya siap-siap buat berangkat kerja. Terus yang kalau saya pulang kerja, dia yang selalu mama gitu. Terus setiap saya pulang dia langsung nyari baju saya, mama, itu yang saya berat. Soalnya kan dia masih ASI ya, jadi dia yang mama gitu tiap malam. Kalau saya belum pulang kerja kadang-kadang dia yang mah, dia kadang-kadang nggak tidur, mah kayak gitu. Papanya juga sama, kalau papanya belum pulang, bangun pagi, papa gitu. Yang saya berarti itu sih pasti sedih ya, apalagi dia dekat sama orang-orang di sekitar, suka main karena saya kerja, jadi banyak yang ngerawat sama neneknya. Jadi yang apalagi ya neneknya ya bener-bener terguncang, bener-bener Ya. berasa banget. Sekarang jadi dua malaikat kecil ini lagi di mana nih? Ada Oh, jadi masih sama Mbak Dian, Masing-masing. masih sama masing-masing. Nanti akan prosesnya gimana? Itu masa penukarannya kita butuh waktu ya, dan itu udah disetujui dan sudah disepakati minta waktu 1 bulan untuk bisa dekat langsung Dekatan. sama bonding sama bayi kita masing-masing. Meskipun Mbak Siti adalah ibu yang mempertanyakan dan akhirnya pertanyaan Anda terjawab bahwa oh ini bukan bayi Anda, tapi apakah juga Anda merasa ada kehilangan besar Berat sekali. membiarkan juga bayi Anda kembali ke orang tua? Sangat biologisnya? itu sangat berat sekali ya. Untuk saya misalnya kan dia emang dari 1 tahun kan udah sama saya emang enggak, walaupun saya feeling sama pikir emang benar-benar bayi yang depan saya ini bukan darah daging saya, tetap saya kasih sayang sepenuhnya, nggak disia-siakan, nggak dibeda-bedakan, sama seperti anak kandung saya sendiri. Rasanya sangat berat dan sangat sulit ya. Soalnya Meskipun kan ini menjawab pertanyaan Anda ya, Iya. tapi tetap saja ini ada 1 tahun, ada bayi mungil 1 yang tahun saya dirawat. berjuang tengah malam bangun, jadi setiap jam bangun untuk bikin susu. Seolah-olah kita ngasih ASI, sama aja. Udah coba ketemu dengan bayinya? Udah. Gimana so far? Sejauh ini gimana? Masih mungkin karena nggak kenal ya, betul. jadi mereka masih kayak Jarang menjaga bertemu jarak. soalnya. Jadi kayak saya sama anak saya yang di Bu Siti, dianya nggak mau gitu, masih karena mungkin udah terbiasa ya sama Bu Siti. Gitu. Karena dia emang lengket banget juga, sama ya sama bayi saya yang di Budian juga sama seperti itu. Mas Sartono, tadi kan saya sempat juga gendong bayinya. Mas Sartono pengen coba untuk dekat dan ketika bayinya belum bisa dekat itu ikut sedih ya? Sedih. Pengen coba dekat tapi belum bisa. It's okay, akan ada waktu. Bismillah. Kita pelan-pelan untuk biar bisa deket, baik Bu Siti nanti sama El dan saya sama si Galuh. Nanti kan didampingin ya sama pihak terkait untuk hal semacam itu. Ya seperti itu aku. 1 bulan akan menjadi bulan yang sangat berat, tetapi sebenarnya itu juga akan menjadi bulan yang sangat menyenangkan. Karena Galuh dan El akan punya banyak orang tua. Tetapi apa sesungguhnya pelajaran yang paling berharga dari tertukarnya bayi di Rumah Sakit Sentosa Bogor ini? Tidak bisa hanya disalahkan atau dibebankan pada perawat. Apa sesungguhnya menjadi hukuman dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh rumah sakit? Pelajaran untuk semua. Saya masih bersama Ibu Dian Prihatini dan sang suami Bapak Hartono serta Ibu Siti Mauliah. Mereka adalah orang tua dari bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Tadi sempat disinggung di bagian sebelumnya,
Mbak Siti sampai 2 kali bilang ini bohong nih rumah sakit. Jadi tidak seperti fakta-fakta yang Anda dapatkan itu makin ke sini makin kelihatan mereka menutupi dan Benar, bohong gitu betul. ya. Apa yang menurut Bu Siti apa pelajaran yang paling ingin Ibu berikan pada rumah sakit soal ini? Ya, saya menginginkan ya hukuman setimpal lah buat beliau yang Pihak rumah sakit nih ya? pihak rumah sakit yang udah 1 tahun benar-benar memisahkan buah hati saya dan menyakiti perasaan dan beban mental pikiran saya juga. Karena kalau misalnya Mbak Siti cerita itu sudah berkali-kali ke rumah sakit tapi sama sekali Tidak ada tidak direspon. didengarkan. Dan kemudian kita dengar juga pertama kali fakta dari kesaksian dari Mbak Dian bahkan diminta oleh rumah sakit untuk mengatakan bahwa Suruh berbohong. suruh bohong. Betul. Suruh berbohong. Dan rumah sakit juga mengatakan pada Anda ikhlas. Padahal Pak Mas Hartono dan Mbak Dian sama sekali tidak mengatakan itu. Saya tadinya mau berniat baik ya sama rumah sakit setelah dengar Ibu Dian bicara seperti itu. Tidak, sekarang nggak mau. Tetap saya mau tetap ngasih tuntutan yang sangat berat buat dia. Awalnya tadinya Anda mau bersikap melunak ya? Tuh. Melunak seperti apa maksudnya? Ya kita kan sebagai manusia ya, namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan dan juga dosa kan. Ya kita gimana maklumin aja kan, suatu musibah bagi kita. Tapi kalau seperti ini benar-benar saya tahu baru sekarang ini susah lah untuk ibaratnya untuk saya memaafkan yang kedua kalinya buat pihak rumah sakit. Karena sebelumnya nggak ngobrol kan, nggak saling mencocokkan bahwa Rumah Sakit Sentosa ngomong ke Mbak Siti seperti itu, Rumah Sakit Sentosa ngomong sama Mbak Dian seperti itu. Kali ini baru ada kecocokan bahwa Anda berdua sama sekali tidak mengatakan hal seperti yang diucapkan oleh Rumah Sakit Sentosa pada Anda berdua itu. Nah, Mas Hartono sendiri, Anda merasa ada ini apa pelajaran buat para orang tua? Ya menjadi pelajaran yang sangat ini ya. Jangan sampai nantinya pihak rumah sakit manapun ya ada keteledoran semacam ini ya. Terulang gitu ya. Cukup saya sama Bu Siti lah menginginkannya seperti itu. Terus ya kita mengharapkan dari saya pribadi dan istri, mungkin dari Bu Siti juga mendapatkan apa ya, keadilan lah. Ya. Keadilan yang Betul. sebaik mungkin karena ini udah sangat mengganggu ketenangan dan pikiran saya dan istri. Ya, ini soal beban imaterial Ya. yang tidak dapat sebenarnya hanya dipandang sebelah mata atau katakan penggantinya beasiswa sekolah dan lain sebagainya. Tapi ini tentang keteledoran yang luar biasa dari rumah sakit. Dikatakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah, ya pertama kali yang ketahuan. Iya. Kita nggak tahu di luar sana seperti apa. Ya. Baik, jadi Mas Hartono, Mbak Dian dan Mbak Siti juga akan sangat firm ya, akan merasa yakin akan terus memproses rumah sakit dengan langkah hukum. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak. Untuk sekarang saya tidak. Menjadi pelajaran bagi Ya. masyarakat Betul. bahwa rumah sakit jangan main-main soal ini, dan juga buat pengalaman Mbak Siti ini penting didengar oleh para ibu lainnya. Begitu udah curiga, jangan berhenti sebenarnya, terus aja meminta pertanggungjawaban dari rumah sakit bahkan sebelum pulang atau meninggalkan rumah sakit. Harus lebih berani bertanya pada rumah sakit. Mbak Siti terima kasih, Mbak Dian terima kasih, Mas Hartono terima kasih. Saya rasa tidak perlu bersedih lagi. Justru harus lebih bergembira karena keluarga Anda jadi keluarga besar. El dan Galuh punya orang tua yang banyak, jadi pasti punya mainan yang banyak juga nantinya. Terima kasih banyak ya sudah di Rosi. Sehat-sehat, salam untuk Mas Tabrani. Cepat sembuh. Ya. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.